teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Sofia. Selamat datang kembali di channel Sofia. Hari ini Sofia mau ngapain? Hari ini Sofia mau baca buku. Oke, kita lihat yuk bukunya yuk. Ayo. Ini dia bukunya. Sofia mau baca buku ini. Iya. Buku Master Kids. Meneladani sifat dan karakter Rasulullah. Judulnya apa ini Sofia? Menyayangi anak yatim. Menyayangi anak yatim. Iya, ini Sofia sambil makan guys. Iya guys. Ini ditulis oleh Yeti Nurmayati ya. Iya. Dengan editor ahli Ustadz Sohihul Hasan LC-MPI. Iya. Oke, yuk kita lihat yuk. Nah, jadi sebenarnya buku ini ada beberapa ya teman-teman nih. Ada Sidik, Amanah, Fatona, Tabligh, Sabar. Terus hormat pada ibu, pemberani, menyayangi anak yatim, pemimpin yang adil dan bijaksana, serta penyayang binatang. Nah, kali ini Sofia mau baca yang ini ya, menyayangi anak yatim. Iya. Buku ini bagus ya teman-teman. Ya ini WhatsApp ya, bukan WhatsApp ya teman-teman. Ini. Nah, ada pengenalan tokoh idola terbaik yaitu Rasulullah, terus penanaman akhlak sejak dini, komik, sudah teruji ya, udah tervalidasi, kemudian ada bimbingan orang tua dan ilustrasi yang menarik nih. Wah, ada roket ya. Iya. Baca apa dulu nih sebelum membaca buku? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, doa belajar. Gimana doa belajar? Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, langsung kita baca ya. Ini menyayangi anak yatim. Nah, iya. Ini ada Nabi Muhammad dan ini adalah seorang anak yatim. Ya, kita baca yuk. Nabi Kenapa Muhammad. nangis dia? Nah, makanya supaya tahu kita baca dulu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat lembut hatinya. Salah satu contohnya adalah kepeduliannya yang luar biasa kepada anak-anak yatim. Beliau tak segan membantu dan memuliakan mereka. Nah, ini anak yatim lagi sedih, jadi dihibur sama Rasulullah. Rasulullah sayang. Ini ibunya. Sifat kita lihat saat Nabi baru hijrah ke Madinah, para sahabat Ansor berbondong-bondong memberikan hadiah. Namun ada satu yang sangat istimewa. Apa ya itu yang sangat istimewa? Nih kita lihat. Seorang ibu dari kaum Ansor menyerahkan anak laki-lakinya sebagai hadiah. Dia memberikannya kepada Rasulullah untuk menjadi pelayan Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Saat itu Anas masih berusia 8 atau 10 tahun. Nah, ini adalah Anas ya ceritanya waktu masih kecil. Anas itu pembelayan Rasulullah. Kita lihat lagi. Anas bin Malik adalah putra Ummu Sulaim atau Rumaisyah binti Milhan dan Malik bin Nadir. Saat Anas kecil, ibunya sudah masuk Islam. Ummu Sulaim pun mendidik Anas menjadi seorang muslim. Nah, ini siapa nih ya yang marah? Nih? Nggak tahu. Siapa ya? Yuk kita cek. Orang jahat. Orang jahat ya, kita lihat yuk. Mengetahui istri dan anaknya sudah masuk Islam, Malik marah besar. Dia pergi ke Syam dan meninggal dalam perjalanan. Oh, ini ayahnya Anas ternyata marah karena ibunya sama Anas masuk Islam. Begitu Sofia. Ini Anas kah? Iya, ini Anas ceritanya. Anaknya kecil.
Tidur dia udah sama Rasulullah nih. Nabi sangat senang mendapatkan hadiah itu. Dia mengelus lembut dan menatap Anas dengan penuh kasih sayang. Sejak saat itu, Anas tinggal di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas mendapatkan semua kasih sayang dan perhatian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nggak boleh kayak gitu, Sofia. Walaupun pelayan, namun Rasulullah menganggapnya sebagai anak sendiri. Beliau bahkan memanggilnya dengan panggilan sayang, yaitu Unais, artinya anak kecil. Kita lanjut ya. Selama tinggal bersama Rasulullah, Anas belajar banyak dan menjadi saksi atas kebaikan hati beliau. 10 tahun hidup bersama Rasulullah, tak sekalipun beliau marah kepadanya, apalagi sampai memukul. Tuh nih, dia sholat sama Rasulullah, si Anas. Tuh, sholat sama-sama, makan sama-sama gitu ya. Anas mengisahkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat lembut hatinya. Beliau memberi contoh yang baik dan tak pernah menyalahkan. Anas selalu mengikuti setiap ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Anas main-main nih. Suatu hari Anas disuruh Rasulullah ke suatu tempat. Anas yang masih anak-anak malah keasyikan bermain. Wah, dia lupa malah main sama teman-teman. Anas tenggelam dalam serunya permainan bersama teman-temannya. Dia lupa akan tugasnya. Nah, lupa dia disuruh apa ya sama Rasulullah? Kita lihat yuk. Saat asyik bermain, Anas merasakan ada seseorang di belakangnya. Orang itu memegang bajunya. Wah, ternyata siapa tuh? Ternyata Nabi Muhammad. Nah, Anas berbalik dengan sedikit gentar. Namun yang didapatinya sebuah wajah penuh kasih. Rasulullah tersenyum menatapnya. Tuh, Rasulullah sayang, gak marah. Padahal Anasnya takut dimarahin gara-gara dia lupa. Rasulullah menanyakan apakah Anas sudah melakukan perintahnya. Ya, sekarang aku berangkat ya Rasulullah, jawabnya sambil berlari. Dia langsung pergi deh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya sambil tersenyum. Beliau memaklumi Anas masih anak-anak. Tuh, Rasulullah gak marah loh. Anas adalah seorang anak yang cerdas, lahir dari seorang perempuan yang juga cerdas dan berani. Berkat didikan dan bimbingan Rasulullah, dia menjadi seorang muslim yang dermawan, kuat, dan soleh. Tuh, dia suka berbagi. Bagi-bagi apa ini? Coba kita lihat. Apa itu, nak? Bagi-bagi kue. Iya, itu roti namanya. Roti buat orang-orang yang miskin. Nah, lihat tuh dia bagi-bagi. Anas bahkan sering mendapat cerita rahasia dari baginda Nabi. Dia menjaga terus rahasia itu, bahkan dari ibunya sendiri. Wah, hebat ya. Dia menjaga rahasia. Tuh, nah. Kenapa ini jahat? Bukan jahat, dia mau belajar. Anas sering membuat iri sahabat Nabi yang lain karena berada di sisi Rasulullah. Anas mendapatkan banyak ilmu dan bisa mengamati langsung kebiasaan Rasulullah tiap harinya. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi nih. Tuh, lagi belajar sama Rasulullah. Karena itulah di masa tuanya Anas menjadi tempat bertanya kaum muslimin yang mencari ilmu atau bertanya tentang kebiasaan dan cara ibadah Rasulullah. Mana Nabi Muhammad, yang mana? Iya, Anas. Oke, yuk kita lihat lagi. Anas bin Malik sering mendapatkan doa langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, ya Allah, limpahkanlah harta dan anak kepadanya.
Berkahilah dia padanya. Allah Ta'ala mengabulkan doa Rasulullah. Anas menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya. Anaknya hingga, coba Sobi jangan gitu. Anaknya hingga 80 orang dan panjang umurnya. Oh, Masya Allah, anaknya banyak ya. Anas bin Malik hidup hingga berusia 103 tahun. Di akhir hidupnya, dia sangat berharap bisa kembali bertemu dengan kekasih hatinya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah Anas bin Malik, seorang pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangi beliau seperti anaknya sendiri. Kasih sayangnya pada Anas yang seorang yatim sungguh tak perlu diragukan lagi. Masya Allah. Bye, terima kasih teman-teman semua. Bye, terima kasih teman-teman semua udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye. Nanti punya loncengnya ya.